Sebelum kita mulai, saya secara simbolis pengen menyerahkan rompi dulu Pak ke Pak Bambang. Oh, Amin. Sebenarnya dari teman-teman juga kesuksesan ini juga berdarah-darah ya. Wadah juga ya untuk teman-teman biar secara industri juga akan berkembang. Ya, mungkin hampir sama sih dengan yang ditanyakan teman-teman tadi. Jadi mungkin memang sepertinya kita harus berpikir untuk kedepannya bagaimana nasib teman-teman agar kreativitas mereka ini bisa mendapatkan tempat yang legal di Indonesia. Indonesia adalah market terakhir motor karena semua udah agak sulit, di negara lain sudah agak sulit. Jadi hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Sebelum kita mulai, saya secara simbolis pengen menyerahkan rompi dulu Pak ke Pak Bambang. Oh, enggak lah. Amin. Selanjutnya saya nanti akan menjelaskan tahap ini. Pertama, Pak Ketua Tommy Suminartomo akan menjelaskan dulu konten dari acara kita hari ini, Pak. Jadi kita sebenarnya membahas Mas Bambang ngopi di sini. Setelah ngopi kita sekarang ngobras temanya ngobrol santai. Kira plastik. Kita udah punya tema di sini tentang industri custom Indonesia. Salah satu ini Mas Bimo. Mas Bimo ini Bimo. Oh, ini teman. Iya, Bimo Hendrawan. Ini motor gua belakang lagi. Bimo ini kita bilang praktisi sekaligus juga builder. Selamping bikin motor, Mas Bimo ini juga sudah Masuk ke mobil. jadi juri Pak, juri Oh, kontes. juri. Ajangnya jadi internasional Pak di dunia. AMD, American Motor Dealer. Samping ini yang bikin motornya Pak Jokowi dulu Pak. Oh iya. Yang kuning. Yang Chopper. Yang hijau Pak. Dan yang ini Mas Duki. Duki ini aparel ya Pak. Bikin aparel tapi Sanduk brandnya, tapi lebih ngetop malah di luar negeri Pak. Di Eropa. Berapa yang di ekspor? kemarin 100 kilo. Ya. Sebenarnya dari teman-teman juga kesuksesan ini juga berdarah-darah ya. Ada kendala-kendala dan itu mau dicurhatin ke Bapak sih. Gitu. Nah kalau dari Mas Ating sendiri gimana Mas? Kalau dari sisi udah gimana sih? Ada masukan-masukan apa dengan yang disampaikan sama? Iya, kalau dari sisi saya selaku industri apa ya, industri motor gitu ya. Berapa banyak? Kebetulan saya bangun bengkel itu dari tahun 2009 juga motoran dulu. Karena emang kita tidak mengejar kemampuan itu selama Yang paling kesel di motor saya. itu Pak. Apa itu? Yang warna hijau, yang warna hijau Pak. Loh, kenapa susah? Ya kan apa ya, karena beliau juga kan nggak datang di situ kan, sedangkan motor custom itu kan mulai dari segi kostum segala macam, mulai dari warna itu kan memang harus menjadikan karakternya warganya yang punya gitu kan. Nggak dikasih desain awal dari Dikasih, tapi banyak banget desainnya. Banyak maunya base modelnya kan kita nggak tahu ya gitu. Saya kan berhubung ke asli kan, Bapak maunya apa gitu. Ya Mas, ada modelnya apa aja gitu. Jadi saya ngeluarin model semua gitu, ini Pak ini. Jadi sampai keluar outputnya yang sekarang kita lihat motornya ini warna hijau, itu memang keinginan beliau gitu. agak panjang, super ya. Iya, frame Ambil mirip-mirip yang kuning juga ya? Iya. Iya, cuman beda apa ya? Beda Basicnya style. apa? Basic. Basicnya dari motor aja kalau W125. Kawasaki W175. Kalau yang sebelumnya Royal itu. Iya. Berapa itu ongkos bangunnya?
Udah tahu. Tapi Kalau bapak mau didambarin lagi. Kita mau didambarin sama bapak. Mau apa nggak tahu dia ini. Jangan gratis. Nggak dia aja kasih gratis. Endorse. Berapa teh? berapa apa? Ada nggak pengaruhnya setelah itu banyak pesanan order? Kalau di saya pengaruhnya pesanan itu ada, cuma memang impact-nya nggak kita tangkap gitu karena memang dari awal sebelum bikin motor itu pun kita memang sebulan hanya terima 3 motor gitu. Jadi ketika itu selesai orang banyak tuh yang masuk, cuma kita tetap Jaga kualitas ya. Dan yang menariknya si Ateng ini produksi part custom yang dijual parsial, Pak. Oh, bisa lepas. Iya, orang bisa pasang sendiri itu sih Ateng. Iya, dari Ini juga kan ya. Apa namanya brand? custom kit namanya. Custom kit. Nah, jadi kemarin kita lihat kan kalau custom motor itu kan kayak biasa ya. Saya penasaran kalau di produk itu seperti apa gitu. Ternyata memang jauh menyentuhkan gitu di biasa. Cuma memang kalau custom itu kan seni jadi kosong banget. Terus ngurus izinnya gimana motornya Pak? Yang hijau itu? Normal sih Pak. Normal. Berapa Jadi, lama? Izinnya karena kita Kamu yang ngurus sendiri apa diurusin? oh dari asprinya ya. Asprinya. Nah, yang penting kita regulasinya kan warna nggak boleh berubah tetap sesuai. Keluar suratnya? Mungkin ini pertemuan kita kedua Pak ya, Ya. setelah dari Cibubur. Jadi memang yang kalau dari saya sih pribadi itu pengen seperti apa sih kemudahan yang ataupun kesulitan yang kita alami ini bisa menjadi akan lebih mudah di masa depan. Jadi ya tadi mungkin Mas Atek bilang dari build base-nya kita tidak berubah. Mungkin sekarang banyak motor yang suaranya berisik. Apakah boleh seperti itu? Kalau kayak di saya kan mungkin Bapak dulu dari roda 2 kita ubah ke roda 3 itu kan udah terlalu jauh perubahannya. Apakah izin seperti itu sebenarnya sampai sejauh mana gitu Pak? Nah, kalau terakhir kan waktu itu kita bicara akan ada UKM yang melindungi jembatan gitu. Kita di tahun ini mau bikin acara perdana ya di bulan November di Jogja. Ya. Nah, kita Motor batik. Kenapa? Motor batik. Kan ada Harley batik. Iya di batik. Ya gitu. Jadi kita melihat potensi apa ya pelaku builder di Indonesia itu sekarang potensinya sangat bagus ya. Jadi kita pengen memberikan wadah juga ya untuk teman-teman biar secara industri juga akan berkembang. Mungkin hampir sama sih dengan yang ditanyakan teman-teman tadi. Jadi mungkin memang sepertinya kita harus berpikir untuk kedepannya bagaimana nasib teman-teman agar kreativitas mereka ini bisa mendapatkan tempat yang legal di Indonesia. Sama di COVID ini biar kita bisa jalan, itu apa sih Pak yang benar-benar diizinkan kan itu kan masih susah ya Mas ya perizinannya. Ya. Di November rencananya Mas? Iya, November. Secara data Indonesia itu populasi motornya 80 juta unit saat ini. Jadi secara umum Indonesia adalah market terbesar motor seluruh dunia. Semua brand besar, Harley Davidson, Ducati, DS, semua fotografer semua punya satu target terakhir itu Indonesia akan gimana. Indonesia adalah market terakhir motor karena semua udah agak sulit, di negara lain sudah agak sulit. Jadi kalau di Instagram, kalau di media mereka berpura-pura kalau itu bukan target, padahal sebenarnya di agenda mereka, di jadwal schedule, di peta yang mereka titik semua misinya adalah Indonesia. So misi terakhirnya sebenarnya bikin barang senilai $1 yang harus dipakai sama 80 juta motor, which is 80 juta per bulan. Ya itu yang sedang mereka riset saat ini. Karena kalau udah bisa nyiptain itu berarti jadi pabrik motor terbesar di dunia. Sebenarnya yang mereka posting $1 di tuh berarti Instagram 15.000. Apa kira-kira? yang sebenarnya yang mereka posting di Instagram, konten-konten yang mereka buat
motor-motor yang mereka buat itu cuma buat satu tujuan, yaitu disukai oleh orang Indonesia. Jadi Apa yang menyukai lah? mereka memang mendidik kita untuk jadi consumer. Ya, Indonesia memang jadi sasaran pasar yang cukup Iya. ya banyak dan gengsinya tinggi. Jadi semakin mahal semakin laku. Oke, terus kamu jual apa? Bikin apa? Saya apparel motocross, Pak. Jersey. Apa tuh? Kaos. Dari celana buat Menurut saya justru ini jadi apa? Market yang menggiurkan juga karena setelah orang punya motor biasanya gantungin barang-barang tertentu, maka mulailah dia menunjukkan apa eksistensinya dengan memakai custom sesuai dengan merek motor itu. Nah, digantung dengan Honda, nah, yang paling inilah Harley lah. Dari ujung kaki, ujung rambut tuh Harley semua. Walaupun saya punya tanda Harley. Oke, jadi karena kita sudah mulai masuk di sana dan toko Inggris baru toko Inggris kita mau buka bulan depan gitu kan. Market pertama kita Inggris, nggak tahu kenapa kita sangat disukai orang Inggris, bukan orang sama Prancis terutama. Nah, karena market Eropa kan paling besar Spanyol, Itali, Prancis, Inggris nomor 4. Kalau kita sudah diterima di Spanyol itu oke gitu. Yang paling laku apa? Gimana? Di Spanyol ada Produk kita. Nah. Tops di atasan. Oh, dasar. Dari sini sampai atas. Kopi. Iya. Nah, untuk Terus juga di sarung tangan. Iya. Oh. Untuk tetap mempertahankan itu kita perlu recognition. Nah, itu kendala brand Indonesia sebenarnya. Kamu Recognition pakai is brandnya apa? apa? Brandnya apa? Nama Senluk Motocross. Apa? Senluk Motocross. Senluk. Ya. Apa itunya maknanya Senluk? Ini berseri terus. Panjang. So, kendalanya adalah kita perlu recognition di Eropa. Jadi, saya sering ketemu beliau di sini, sering ngobrol. Recognition is harus ada pembalap kita yang ikut balap. Dan itu dananya sebagai brand Indonesia biasanya tidak punya dana untuk itu. Jadi saya dan beliau dan pembalap sini bisa ikut. Artinya gini, Gaya di sana lah. iya, artinya kalau kita pakai kalau semua orang bule pakai barang Indonesia tapi pembalapnya bule kan nggak lucu gitu. Kita memang Kalau biasanya ada tim Yamaha, di Suzuki, motor iya, kita saya dan beliau perlu support untuk gimana caranya pembalap kita bisa rutin balap di sana. Ya tentu prestasi dulu ya. Kuasai dulu ajang balap di tingkat nasional dulu. Karena basically banyak yang bisa, tapi secara brand kita tidak punya budget developing buat itu. Rata-rata seperti itu. Itu ada tugasnya Menpora, ada dana anggaran pemerintah BPN pembinaan prestasi olahraga anak-anak kita. Semua cabang tuh, dari mulai motocross, otomotif sampai tinju dan segala macam. Dan sekarang ini yang banyak berprestasi justru di menembak dalam demonstrasi. Ya. Kaitannya pariwisata Pak, karena ada beberapa bikers dari luar negeri pengen touring di Indonesia, kita bisa jadi guide-nya mereka, kita jadi partner memfasilitasi, misalnya ke Bali, ke Medan atau kemana. Itu juga sebaliknya. Harusnya bisa. Iya, itu juga sebaliknya Pak, kita berpartner dengan orang di Thailand atau di Malaysia, riding bareng-bareng. Kita mimpinya ke situ. Bukan cuma riding, tapi kita juga datang ke event custom yang seperti internasional. Gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya kan hubungan kita dengan luar negeri melalui klub-klub itu langsung baik. Kita hal ini banyak hubungan dengan luar negeri kan, saling. Kalau kita terakhir kalau mereka acara tahunan di mana? Harley di mana? Milwaukee itu tiap tahun agendanya. Kita juga punya agenda tahunan di Pangandaran ya. Winding. Nah, yang begitu-begitu dibikin. Cuma kalau ini kan motor tergede kan berbagai merek. Ya, tentu kita juga mengajak kerjasama dengan klub-klub yang berkenaan, misalnya Brotherhood di beberapa negara tuh ada.
itu angkutannya rata-rata memang kebanyakan dari memudik motor besar. Tapi yang begitu-begitu bisa diagendakan. Apalagi sekarang teknologi udah maju, nggak perlu kita keluar lagi, cukup browsing, chatting, berhubungan, saling kerjasama, ngirim gambar, layanan, bisa itu. Kayak kita kemarin di Ferrari Club tuh diundang di tour di Itali. Itu juga kita bahas, sebagian ada yang bawa mobil, sebagian kita nyewa di sana. Jadi saling kunjungi. Nah, tinggal kita yang memang belum menjadi tuan rumah. Kita ingin, karena belum ada keinginan kuat bagi kita menjadi tuan rumah. Padahal objek-objek wisatanya luar biasa. Kayak dalam kota, kemudian kalau kita jalan di Bali itu mulai bagus, sama yang paling bagus itu di Lombok. Itu jalannya lurus, kanan kirinya pemandangan bagus. Pokoknya besok momentum motor apa namanya? GP itu dibuat Manhattan. Nah, MotoGP ini coba motoran terkini diundang beberapa klub-klub motor di luar, ukuran safari di mana di Lombok. Kita riding dari sini ya Pak, dari Jawa kemana? Jadi Lombok bisa kok, nggak usah dalam jumlah besar. Sesuai dengan arahan pembina ini, Bapak Pembina ini juga, jadi memang kita sudah mulai diarahkan untuk mengatur standarisasi guide para otomotif. Sehingga bisa menyerap teman-teman dari luar negeri datang, kita latih bagaimana meng-guide tersebut. Yang kedua, kami terus dari ini diarahkan ke pembina untuk banyak bekerjasama dengan luar. Tahun lalu kita bikin Wonderful Indonesia Touring, 30 motor kita ajak keluar. Sekarang mereka akan kunjungan balik Bapak, dari luar negeri, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia akan kunjungan. Nah, libatin dong orang together. Oke, jadi bicara soal modifikasi, sebetulnya Indonesia unggul di dunia. Tidak hanya tapi juga mobil. Kemarin saya menerima ini dari laporan ini itu jelas bahwa kita produk-produk kita yang dibangun di sini mobil itu banyak diminati di negara-negara luar. Jumlahnya bahkan barangkali dari 10 mobil 8 tambah 9 itu dari Indonesia. Karena memang buatan kita bagus, karena potensi yang kita miliki, kenalan mudanya, SDM-nya itu bagus sekali. Makanya kemarin saya arahkan kenapa ini tidak mendorong menggairahkan dunia otomotif kita, terutama menantu para pelaku-pelaku UMKM yang biasa membangun industri. Ya kan teman-teman ini bikin bangun motor, mobil ini reputasi modifikasi ini kan dari rumah biasanya, atau paling nggak bengkel-bengkel kecil lah. Nah ini dilokalisir dalam satu tempat, home industri digabungkan besar, nah situlah banknya ada, pasar dicari semua, sehingga ini sudah diurus. Kemarin saya dengar ini sudah mulai melakukan pertemuan terkait dengan tembusan bertemu dengan Korlantas, kemudian kita dorong bertemu dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Perindustrian, Perdagangan dan Keuangan, sisi kategori pajaknya. Jadi dalam berbagai diskusi memang undang-undang yang kita miliki ini memang mesti di-update lagi. Karena itulah undang-undang lama, udah nggak bisa lagi jadi perkembangan. Dulu mungkin ketika kita hanya bisa import, memakai seadanya, ya undang-undang itulah yang dipakai. Tapi kan dunia sudah menjadi bagusan. Kemudian banyak juga kebutuhan dan penyaluran daripada kemampuan anak kita yang luar biasa. Cukup kasih gambar dibikin persis. Jadi kalau mau cari mobil Mercy yang kayak kupu-kupu gitu, masa jauh sebenarnya bikin 3 bulan selesai. Sekarang harganya 12 miliar lebih. Itu di sini kalau terjadi bisa 3 sampai 4 miliar. Padahal modalnya paling nggak sampai semiliar. Nah, jadi memang pasar yang luar biasa motor ya begitu. Motor mulai motor yang bentuknya chopper atau bentuknya aneh-aneh, udah mulai aneh-aneh kan, ada yang kotak, ada yang macam-macam lah. Kembali ke zaman dulu ada Vespa-nya. Jadi Bimo aja mampu menyulap motor, udah jadi roda 3 bisa mundur pula lah kan, itu luar biasa kan gitu. Jadi memang harus diakui bahwa kita punya memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, tinggal kita mendorong pemerintah untuk berubah regulasi
supaya Komun Industri ini ketika dia mengurus izin layak jalannya itu mudah. Ya kalau ada jenis yang tipe yang sama nggak perlu ngurus setiap kali jadi satu, urus lagi itu panjang. Karena kalau udah satu ya itu jadi standar, dia harus bisa mass produksi. Jadi bisa 5-10 nggak perlu ngurus lagi, udah ada uji kelayakannya, ada dari Kementerian dan terus dia tinggal lantas mengeluarkan izinnya sehingga bisa menjadi penerimaan negara. Karena ada beberapa kategori, ada mobil-mobil tua yang sudah tidak lagi terpakai. Tidak terpakai ini berarti kan tidak ada sumber pajak lagi. Tapi kalau itu bisa dihidupkan lagi, itu bisa menghasilkan penerimaan lagi. Orang kita ini jago-jago nih menghidupkan barang mati. Menurut harapan besar sama ini sebagai organisasi salah satunya sektor otomotif Indonesia yang bisa menaungi seluruh stakeholder yang termasuk juga ikutannya ya tadi ini fungsi kota, lalu kemudian builder-buildernya. Dulu kita yang krisis 98 kita ditolong oleh UMKM karena mereka nggak kena krisis. Yang kena dulu bank dan pengusaha-pengusaha besar yang punya utang-utang. Nah sekarang semua ini kena, termasuk UMKM bergulung-tikar semua. Karena apa? Karena produksi bisa, tapi nggak ada yang beli, orang nggak keluar rumah. Nah ini sekarang momentum, kalau nggak salah pemerintah sudah mengalokasikan 103 triliun untuk pembangunan PMK. Ini saya minta ini juga segera mengumpulkan para ahli-ahli modifikasi, dikasih tempat gratis, kawasan industri modifikasi, tempat gratis. Bayarnya itu komisi, ada yang laku, beli, dan dapat komisi. Namanya tugas harusnya menjadi tugas pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah bekerjasama dengan IMI, buka lahan, dengan modal bangun anggar, dan setelah dikumpulkan ahli-ahli modifikasi dan leader. Nah, kemudian IMI juga mengundang para peminat daripada modifikasi ini datang atau dibuka akses untuk melihat melalui akses kalau terus dipromosikan karena ini punya jaringan kuat pada kolektor mobil sebelumnya, kira bisa itu. Karena sekarang para kolektor dunia ini kalau untuk item itu banyak dari Indonesia, kalau udah nggak ada lagi di luar, misalnya untuk Rolls tahun 30-an atau 40-an, dia ke Indonesia kasih gambar begini, basicnya apa, tuh namanya, jadilah barang persis mirip. Oke, main lagi. Udah, cukup ya. Berapa sayap burung Garuda? Berapa sayap burung Garuda? Buntutnya berapa? 17. Hah? Tengah. Kayak berapa? 45. Buntutnya. 8. Coba hitung. Buntutnya 1, Pak. Hah? Buntutnya 1. Udah bener nggak? Buntutnya 1, Pak. Ya, kalau saya tadi bilang 8 siapa? Kalau Yang 8 siapa? Kalau sayapnya ada berapa buntutnya? 12. Narasumber ada. Kalau 5. Nah, sekarang gue yang serius nih. Sampai hafal Pancasila. Ayo, cepetan. Ayo. Masa hafal yakin. Coba dari 5 ke 1. Ayo, cepat. 1 menit. Harusnya bagi seluruh Indonesia. Ayo, coba lagi yang hafal. Tuhan yang Maha Esa. Enggak, dari 5 dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya. Rakyat yang dipimpin oleh Iman Kebijaksanaan garis miring musyawarakatan. Rakyat yang dipimpin oleh Iman Kebijaksanaan adalah musyawaratan perwakilan. Ya, terus
Kesatuan Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuhan yang Maha Esa. Beda. Ini belum sur ini kalau yang mahal. Depan dulu. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.